Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suci Ramadhani, NIM 20300119011 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final pada mata kuliah media dan sumber belajar. Lingkungan belajar yaitu suatu tempat atau suasana keadaan yang memengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Tentu manusia tersebut adalah siswa sebagai subjek yang berada di lingkungan tersebut. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama dan sistem nilai. Yang kedua, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora atau tumbuhan, fauna atau hewan. Sumber daya alam seperti air, hutan, tanah, batu-batuan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Pertama yaitu survei. Survei yaitu mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Yang kedua, camping atau berkemah. Kemah membutuhkan waktu yang cukup sebab siswa harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Kemah cocok untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam seperti ekologi, biologi, kimia, dan fisika. Yang ketiga yaitu field trip atau karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian dari integral kegiatan kurikuler di sekolah. Yang keempat yaitu mengundang narasumber, seperti mengundang dokter untuk menjelaskan cara bercocok tanam dan lain-lain. Yang kelima yaitu proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Cara ini dilakukan apabila sekolah, guru dan siswa secara bersama-sama melakukan kegiatan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pelayanan, penyuluhan, partisipan dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan lain yang diperlukan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga,
bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya. Yang keenam, siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kelemahan dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja, kemudian dilanjutkan di kelas. Yang ketiga, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas.